Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Star Ellen Anika Sare Saromaha dengan NIM 1020240006. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita materi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dosen pengampu untuk mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Penyakit menular dan tidak menular. Definisinya, penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain, baik secara langsung maupun melalui perantara. Menurut Notat Mojo, penyakit menular merupakan suatu keadaan patologis yang disebabkan oleh agen biologis seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat ditransmisikan dari host ke host lainnya. Penyakit menular memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu memiliki agen infeksi yang spesifik, dapat ditularkan dari orang ke orang atau melalui vektor, memiliki masa inkubasi tertentu, dan berpotensi menimbulkan wabah atau epidemi jika tidak segera dikendalikan. Contoh penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia adalah TB, malaria, DBD, HIV atau AIDS, hepatitis, influenza, COVID-19, dan kolera. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. PTM umumnya bersifat kronis, berkembang secara perlahan dan merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. 4 kelompok PTM utama yang menjadi fokus global adalah penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan stroke, kanker, penyakit pernafasan kronis, serta diabetes mellitus. Keempat kelompok ini bertanggung jawab atas lebih dari 80% kematian akibat PTM di seluruh dunia. Perbedaan penyakit menular dan tidak menular. Yang pertama, agen penyebab. Penyakit menular disebabkan oleh agen biologis, bakteri, virus, parasit, dan jamur. Sedangkan PTM lebih dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, genetik, dan lingkungan. Cara penularan. Penyakit menular dapat berpindah dari satu individu ke individu lain, sementara PTM tidak menular dari orang ke orang. Onset penyakit. Penyakit menular umumnya memiliki onset yang lebih cepat, sedangkan PTM berkembang secara perlahan. Pencegahan. Penyakit menular dapat dicegah dengan vaksinasi dan pengendalian vektor, sementara PTM dapat dicegah dengan modifikasi gaya hidup. Faktor penyebab untuk penyakit menular dipengaruhi oleh 3 interaksi komponen utama yang dikenal sebagai segitiga epidemiologi, yaitu agen atau agen, contohnya bakteri Mycobacterium tuberculosis, Vibrio cholerae, Salmonella typhi. Yang kedua, virus SARS-CoV-2 COVID-19, Human Immunodeficiency Virus atau HIV atau virus dengue, DBD virus influenza, parasit Plasmodium, cacing kremi, Toxoplasma gondii, jamur Candida albicans, Aspergillus fumigatus. Sedangkan host penjamu. Host adalah organisme yang menjadi tempat agen dapat hidup, berkembang biak, dan menimbulkan penyakit. Faktor host yang mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit meliputi usia bayi, balita, dan lansia lebih rentan karena sistem imun yang belum atau sudah menurun. Kedua, status imunitas. Individu dengan imunitas rendah lebih mudah terinfeksi. Selanjutnya, status gizi. Malnutrisi menurunkan daya tahan tubuh. Genetik. Beberapa individu memiliki predisposisi genetik terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, perilaku. Kebiasaan hidup bersih, pola makan, dan aktivitas fisik mempengaruhi kerentanan. C. Lingkungan (environment). Lingkungan mencakup semua kondisi eksternal yang mempengaruhi agen dan host. Faktor lingkungan
yang berperan meliputi lingkungan fisik, iklim, temperatur, kelembapan, dan sanitasi, lingkungan biologis, keberadaan vektor nyamuk, lalat, tikus, dan reservoir penyakit, lingkungan sosial, kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi budaya, dan akses layanan kesehatan. Faktor penyebab untuk penyakit tidak menular bersifat multifaktorial. Menurut WHO, terdapat beberapa faktor risiko utama PTM, yaitu faktor perilaku, konsumsi tembakau, merokok merupakan faktor risiko utama kanker paru, penyakit jantung, dan PPOK. Kedua, konsumsi alkohol berlebihan meningkatkan risiko kanker, sirosis hati, dan penyakit kardiovaskular. Ketiga, pola makan tidak sehat, konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Keempat, kurang aktivitas fisik, berkontribusi pada obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Sedangkan faktor metabolik, hipertensi, tekanan darah tinggi, faktor risiko utama stroke dan penyakit jantung, hiperglikemia, peningkatan kadar gula darah yang mendasari diabetes mellitus, hiperlipidemia, kadar kolesterol yang tinggi yang meningkatkan risiko aterosklerosis, obesitas, dan kelebihan berat badan. C. Faktor genetik dan biologis. Riwayat keluarga dengan PTM tertentu meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit serupa. Usia yang semakin tua juga merupakan faktor risiko biologis yang tidak dapat dimodifikasi. Pemberantasan penyakit menular. Pemberantasan penyakit menular merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk mengurangi insiden, prevalensi, morbiditas, mortalitas akibat penyakit infeksi, hingga level yang tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Terdapat beberapa tingkatan dalam pemberantasan penyakit menular. A. Pengendalian kontrol. Pengendalian adalah upaya menurunkan insidensi penyakit, prevalensi, atau morbiditas ke tingkat yang dapat diterima secara lokal. Contoh pengendalian TB. Bagian B. Eliminasi. Elimination adalah pengurangan insidensi penyakit menjadi nol di area geografis tertentu sebagai hasil intervensi yang terus-menerus. Contoh eliminasi malaria. C. Eradikasi. Eradikasi adalah pemusnahan agen penyakit secara permanen di seluruh dunia. Hingga saat ini hanya cacar yang berhasil dieradikasi secara global pada tahun 1980. Pencegahan penyakit menular. Penyakit menular merujuk pada tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu penyakit atau gangguan kesehatan. Terdapat 3 tingkatan pencegahan yang dikenal dalam epidemiologi. 1. Pencegahan primer bertujuan mencegah terjadinya penyakit sebelum proses patologis dimulai. Upaya ini ditujukan kepada individu yang sehat. Contoh, imunisasi dan vaksinasi, promosi kesehatan dan pendidikan masyarakat, perbaikan kondisi lingkungan, pengendalian vektor penyakit, penggunaan kondom untuk mencegah IMS dan HIV. Yang kedua, pencegahan sekunder bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini dan memberikan pengobatan tepat waktu untuk menghentikan perkembangan penyakit. Contoh screening penyakit, tes HIV, pengobatan dini pada kasus yang terdeteksi, pemeriksaan kontak pada kasus TB dan IMS. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier bertujuan mengurangi komplikasi, kecacatan, dan kematian pada penyakit. Contoh rehabilitasi medis dan sosial pada penderita stroke akibat meningitis. Selanjutnya, pencegahan penyakit menular melalui imunisasi dan vaksinasi. Konsep dasar vaksinasi. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk membentuk imunitas akibat terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksin merupakan sediaan biologis yang mengandung antigen
yang dapat merangsang sistem imun, membentuk antibodi dan sel memori. Kedua, program imunisasi nasional di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan Kementerian Kesehatan tentang menetapkan program imunisasi wajib yang mencakup hepatitis B, diberikan sesaat setelah lahir untuk mencegah penularan vertikal, BCG, DPT, polio. Keamanan dan manfaat vaksin. Vaksin telah terbukti secara ilmiah menjadi salah satu intervensi kesehatan publik yang paling efektif dan hemat biaya. Menurut WHO, vaksinasi mencegah 2-3 juta kematian setiap tahunnya. Efek samping vaksin umumnya ringan dan bersifat sementara manfaatnya jauh lebih besar dari risikonya. Hesitansi vaksin. Keraguan terhadap vaksin menjadi tantangan global yang mengancam capaian cakupan imunisasi, promosi kesehatan yang efektif, dan komunikasi risiko yang tetap diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Sekarang kita masuk pada contoh kasus. Dalam 1 minggu terakhir, beberapa siswa di sebuah sekolah mengalami demam, batuk, dan pilek. Setelah diperiksa, diketahui bahwa mereka tertular penyakit yang sama dari teman sekelasnya melalui percikan droplet saat batuk dan bersin. Pertanyaannya, penyakit pada kasus tersebut termasuk A. Penyakit tidak menular, B. Penyakit degeneratif, C. Penyakit menular, D. Penyakit keturunan. Jawaban yang tepat adalah C. Penyakit menular. Alasannya, penyakit menular dapat berpindah dari satu orang ke orang lain melalui media tertentu seperti droplet saat batuk atau bersin. Yang kedua, Pak Budi berusia 55 tahun dan memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi lemak serta jarang berolahraga. Saat pemeriksaan kesehatan, ia didiagnosis menderita hipertensi. Pertanyaannya, hipertensi pada kasus tersebut termasuk A. Penyakit menular, B. Penyakit tidak menular, C. Penyakit infeksi, D. Penyakit akibat parasit. Jawaban yang benar adalah penyakit tidak menular. Puskesmas mengadakan 2 program kesehatan. Program pertama berupa imunisasi dan edukasi cuci tangan untuk mencegah campak. Program kedua berupa senam rutin dan penyuluhan pola makan sehat untuk mencegah diabetes mellitus. Pertanyaannya, tujuan program kedua adalah mencegah A. Penyakit menular, B. Penyakit akibat infeksi virus, C. Penyakit tidak menular, D. Wabah penyakit. Jawaban yang benar adalah C. Penyakit tidak menular. Alasannya, diabetes mellitus merupakan penyakit tidak menular yang berkaitan dengan gaya hidup dan faktor risiko kesehatan sehingga pencegahannya dilakukan melalui pola hidup sehat. Baik, Ibu dan teman-teman, demikianlah materi yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih.